Hai, halo, selamat datang di video gua. Sudah 11 bulan lamanya ya gua nggak bikin video. Sekarang gua ingin mulai bikin video YouTube lagi. Bukan video tentang keilmuan, akan tetapi video tentang kemarin pemerintah membuka formasi pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan PPPK. Ya, PPPK. Pengganti honorer. Setelah sebelumnya pada tahun kemarin yang dibuka adalah CPNS atau disingkat P3K, bukan kotak kesehatan. Ya, dimana gue melihat formasi di sana itu gue kaget ya, banyaknya formasi yang dibuka di bidang penyuluhan keluarga berencana. Dimana yang gue lihat di Sumatera sendiri itu formasinya ada 900-an. Di Jawa ada 700-an. Sedangkan di Kalimantan, Papua dan sekitarnya itu ada beratus-ratusan lah. Kalian bisa cek sendiri. Nah, yang jadi penasaran itu bukan tentang mengapa banyaknya formasi yang dibuka di bidang penyuluhan itu. Akan tetapi di program keluarga berencana sendiri. Gua masih belum paham tentang program KB. Kita singkat aja ya, program KB. Yang gua tahu adalah slogannya doang. 2 anak lebih baik. Nah, di sini gua mulai searching sedikit-sedikit. Jadi gua ingin menyampaikan apa yang gua share. Jadi gua ingin menyampaikan apa yang gua baca di berbagai situs tentang program KB ini. Hanya sedikit saja kok. Program KB sendiri itu adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Program KB di Indonesia sendiri itu mengadopsi program yang ada di luar yang bernama family planning. Artinya sama juga, keluarga berencana. Di Indonesia juga program KB itu dimulai pada tahun 1950 pada zaman Presiden Soeharto. Dan pada tahun 1957 untuk mengelola program KB ini maka dibentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau disingkat PKBI yang sekarang bertransformasi menjadi BKKBN. Itu sejarahnya panjang tentang BKKBN ini. Kalian bisa lihat sendiri di situsnya. Nah, manfaat dari program KB itu sendiri adalah yang pertama menghindari risiko kehamilan yang tinggi. Yang kedua menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dimana ya kita lihat dari poin pertama tadi memang risiko kehamilan itu tinggi ya. Karena ibu mempertaruhkan nyawanya dalam melahirkan seorang anak. Yang ketiga meringankan beban ekonomi dan keluarga. Karena di sebuah keluarga itu pasti ada konsumsi-konsumsi yang dikeluarkan. Maka pendapatan harus sesuai dengan konsumsi yang dikeluarkan oleh keluarga tersebut. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula yang dikonsumsinya. Kemudian membentuk keluarga yang lebih bahagia dan sejahtera. Adapun beberapa masyarakat masih menolak tentang program KB ini ya, yang gue baca. Itu karena alasan sebagai berikut. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai tujuan, manfaat, dan penggunaan alat kontrasepsi KB. Karena yang kita tahu sendiri adalah alat kontrasepsi KB itu ada obat-obatan, ya obat yang diminum atau disuntik. Apapun itulah pokoknya alat kontrasepsi. Ada yang berpendapat bahwa ada banyaknya anak, banyak rezeki. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa kalau dengan adanya alat kontrasepsi ini maka ditakutkan nanti seks di luar nikah itu banyak atau meningkat. Sebenarnya untuk program KB ini kalau menurut gua itu tidak bersifat mutlak, dikembalikan lagi kepada si ibu dia mau menerima atau mau melakukan program KB ini atau tidak, karena dia sendiri yang tahu
keluarganya seperti apa, ekonominya seperti apa. Dan semoga dengan program KB ini angka kelahiran itu stabil ya, tidak menurun seperti yang terjadi di Korea yang sedang krisis angka kelahiran, di mana para anak-anak mudanya tidak ingin menikah dan yang ingin menikah pun tidak mempunyai anak. Ya, itu saja yang bisa gua sampaikan, walaupun sedikit. Semoga bermanfaat bagi pengetahuan kalian semua. Gua Dian, salam.